Bab 055. Oh ya mas, Sanum boleh tanya keadaan Din? Gaza menoleh. Gak ada maksud lain mas, ucapnya cepat. Menghindari kesalahpahaman yang bisa timbul. Dia baik-baik aja. Alhamdulillah. Hanya tadi pertanyaan untuk Din. Lebihnya gak boleh. Baik Zouji. Gaza tersenyum kecil. Pulang sekolah nanti aku kumpul sama anak-anak di markas. Pulangnya larut. Boleh. Sanum tidak kaget lagi dengan Gaza yang sering ke markas dan pulang lama. Dia tahu sebagai ketua Gaza punya tanggung jawab yang lebih besar, lagi pula sejak menikah cowok itu juga tidak melupakan kewajiban kepadanya. Hanya saja, Sanum kaget dengan kata terakhir. Gaza meminta izin dahulu padanya. Dia mengerjap. Mas minta izin sama Sanum. Tanyanya masih tidak percaya. Mulai sekarang aku akan izin dulu seperti yang kamu lakukan selama ini. Sanum menatap haru, padahal biasanya Gaza tidak perlu izinnya. Hanya sekedar memberi informasi. Sanum tersenyum dan memberikan anggukan. Boleh kok mas. Gaza tersenyum, dia tidak menyinggung akan berkelahi nanti malam. Sanum bisa khawatir dan cemas jika tahu. Anak-anak ini sudah 80 hari menjelang ujian kelulusan. Persiapkan diri kalian dengan baik. Jangan banyak main. Paham. Anak-anak 12 IPS 4 mengeluh. Mereka menjawab kompak dan mulai ribut sendiri. Mempersiapkan ujian kelulusan yang menjadi akhir dari perjuangan mereka di masa putih abu-abu. Sanum tersenyum dan menoleh ke belakang. Ternyata Gaza menatapnya. Matanya menyipit karena tersenyum, dibalas Gaza dengan senyuman kecil. Baiklah kalian sudah boleh istirahat. Gaza, bilang Din untuk segera sekolah, pesan wali kelas mereka sebelum beranjak pergi. 94. Anak-anak 12 IPS 4 seketika berdiri dengan excited dari bangku mereka. Bersiap mengisi perut yang sudah sangat keroncongan. Sanum mengubah duduknya menghadap Gaza di belakang. Cowok itu sudah berdiri duluan, ayo. Ajaknya mengulurkan tangan. Beberapa banyak mata menatap hal itu. Sanum menggaruk dahinya dan berdiri. Kamu lupa. Bisiknya. Sebelah alis Gaza naik. Ini sekolah. Gaza menurunkan tangannya seraya mendengus. Dia sadar, hanya saja dia ingin menggenggam tangan istrinya. Emang tidak boleh. Cek ya sudah. Gaza mencebik. Lucu. Sanum mengulum senyum dan melangkah di samping Gaza. Sanum tungguin Geye. Selin yang ditinggal sontak berlari protes. Ah iya, maaf Sel. Dia memberikan cengiran kala Selin kini berjalan di antaranya dan Gaza. Gaza menatap tajam. Pindah lo. Gue. Pindah kemana? Bingungnya dengan suara sedikit takut. Apalagi tatapan Gaza. Samping kanan Sanum, ujarnya ketus. Kan sama aja. Kenapa harus pindah ke kanan? Sanum yang boleh di sebelah gue. Hush. Gaza mengusir. Selin heran namun tetap pindah. Sedang Sanum hanya geleng-geleng kepala karenanya. Sepupu lo kenapa sih, bisik Selin. Sanum hanya tersenyum di balik cadarnya. Dia melirik Gaza yang kini menyimpan kedua tangannya di saku celana. Mereka bertiga berjalan bersama menuju kantin. Seperti biasa jika Gaza lewat, mata kaum Hawa tertuju padanya. Kak Gaza. Panggilan itu menghentikan langkah ketiganya, seorang perempuan dengan bando pink berdiri di depan mereka seraya menyodorkan sebuah coklat. Aku punya sesuatu untuk kakak, ucapnya malu-malu. Gaza menatap tajam. Dia mengambil coklat tersebut dan membuangnya. Udah gue terima,
ujarnya dingin lalu melangkah pergi. Adik kelas tersebut menatap nanar coklat pemberiannya yang dibuang. Sanum memperhatikan ekspresi adik itu lalu menyusul Gaza. Bisik-bisik terdengar oleh beberapa siswa yang menonton kejadian beberapa menit itu. Mereka mengolok-olok adik kelas yang masih berani ngejar Gaza padahal sekarang bad boy itu tidak lagi mau menerima apapun dari para cewek. Beberapa dari mereka menatap kasihan, beberapa lagi heran. Hingga kini Gaza tidak lagi seperti dulu yang gonta-ganti pacar. Mereka berusaha menebak alasannya. Lagi ada yang berpikir sosok Gaza sudah mempunyai pacar dari sekolah lain atau dia benar-benar taubat. Fa, lo duluan aja ya. Gue ke toilet bentar. Selin yang melihat toilet langsung ngacir. Sanum belum sempat mengangguk. Tapi dia sedikit lega. Dia berbisik pada Gaza. Mas. 95. Apa gak apa-apa coklatnya dibuang gitu aja? Untuk apa diterima? Ada perasaan istri yang harus dijaga, gumamnya pelan. Sanum tersentuh akan kalimat Gaza. Bibirnya melengkungkan senyuman di balik cadar. Sanum boleh kasih masukan mas? Apa? Kalau boleh jangan dibuang mas. Mungkin mas bisa tolak baik-baik. Gimana? Cewek kayak mereka gak bisa diajak baik-baik. Mereka makin GR. Tapi dengan kamu seperti tadi malah menyakiti mereka. Cek gak peduli Cil. Lagian kenapa diurusin? Sanum mengatupkan bibirnya. Dia mengangguk saja. Sanum gak bermaksud bela mereka mas. Makasih ya udah nolak perempuan lain demi Sanum. Gaza menarik kedua sudut bibirnya. Tangannya hendak naik mengusap puncak kepala Sanum, namun cewek itu buru-buru menjauh dengan cengiran. Gaza berdecak dan menarik lagi tangannya. Cek kalau begini dia memilih ingin lompat ke 2 bulan kemudian. Menyentuh Sanum tidak harus lihat tempat. Mereka masuk ke kantin. Karena kantin ramai, tangan Gaza naik berada di sisi lengan Sanum agar tidak kesenggol yang lain. Sanum tersenyum menatap tangan Gaza. Kantin memang selalu ramai, tapi perlakuan ini pertama kali Gaza lakukan. Sejak menyatakan perasaan. Cek Cil. Kamu kekecilan. Gimana kalau ada yang nabrak terus jatuh? Sanum 3 tahun di sini gak ada yang senggol kok mas, jawabannya pelan. Kamu gak boleh lecet, sambung Gaza cukup posesif. Gak itu terus Gaza lakukan hingga menuju meja anak-anak Aksio Zages yang lain sudah duduk. Banyak mata menatap iri, termasuk para mantan Gaza. Selama pacaran mana pernah Gaza seposesif itu sama gue, ucap mereka menggigit ujung jari. Cemburu dan juga ingin diperlakukan semanis itu. Cewek di sebelahnya mengangguk. Apa kita harus jadi sepupu Gaza dulu biar dijaga seperti itu? Monolognya. Kayaknya iya. Cewek yang duduk di depannya menggigit pipet dengan cemberut. Tatapan itu terus ditujukan pada Sanum yang berada di sisi Gaza, dijaga Gaza, bahkan dikelilingi anak Aksio Zages. Gaza bahkan tidak segan marah pada adik kelas yang berjalan seraya main ponsel sehingga menabrak istrinya. Cek, mata itu dipakai. Emosinya. Maaf Kak Gaza, cicit perempuan itu takut. Maaf Kak Sanum. Sanum melirik Gaza dan menghela nafas pelan. Dia tersenyum pada adik kelasnya dengan anggukan. Gak. 96. Apa-apa kok. Lain kali hati-hati ya. Iya Kak. Maaf saya permisi. Adik kelas itu buru-buru kabur dari sana setelah melihat Gaza yang menatap nyalang. Dia menelan selaiva. Sanum gak apa-apa, jangan marah gitu ih. Tetap aja, dia nabrak kamu, ada yang sakit. Jika pada adik kelas tadi menatap nyalang,
Tatapan itu langsung berganti tatapan lembut kala pada Sanum. Enggak kok. Sanum baik-baik aja. Kamu jangan marah-marah gitu, adeknya kan gak sengaja. Dia punya mata gak dipakai, apa dia pikir ini jalan nenek moyang dia? Hujat Gaza. Dia melangkah duluan ke meja anak Aksio. Sanum mengusap dahinya dengan sikap Gaza. Ia kemudian menyusul. Bos, jadi gimana penyerang Au? Galan menginjak kaki Theo di bawah meja. Sedang Gaza hampir menahan nafas dengan pernyataan itu. Dia melirik Sanum yang tampak penasaran. Sakit bejir. Theo mengusap kakinya dan menatap sengit Galan. Galan mengedikkan bahu tidak peduli. Gue cuman tanya soal penyai. Au. Kenapa kaki gue diinjak Galan? Kesalnya. Sorry, gue pikir pijakan meja, jawabnya tanpa dosa. Theo mendelik dia lalu menatap Gaza yang memberikan gelengan. Akhirnya Theo batal berbicara walaupun heran. Gaza dan Sanum duduk bersebelahan, pesanan mereka sudah dipesan anak Aksio. Gaza mendekatkan jus jeruk Sanum dan menyerahkan daging dalam nampan stainlessnya ke piring Sanum. Sikap Gaza menarik perhatian anak-anak Aksio. Heran. Gue pikir lo di rumah sakit. Gaza menatap Galan seraya memakan makanannya. Cuek dengan keheranan teman-temannya. Gue diusir Din. Gerutunya. Ya iyalah Gal. Sekelas Din mana mau ditemani, kita udah gede bro, seloro Arfan. Sanum, Selin mana? Tanyanya karena tidak melihat perempuan itu. Galan juga mengarahkan tatap pada Sanum, menunggu jawaban. Oh, Selin di toilet. Nanti kesini Arfan, Sanum menjawab tanpa menatap. Ah, gue kirain sakit. Arfan terkekeh. Sejak pagi belum lihat. Gue curiga lo suka Selin, Van, ungkap Gaza penasaran. Nah, gue juga mikir hal yang sama, Lukas mengangguk-angguk. Jangan-jangan kalian diam-diam pacaran ya? Tebaknya. Arfan menjipak kepala Lukas dengan tangannya. Mereka sebelahan. Ya kagak. Alah, si Arfan pasti gak mau ngaku. Gue tanya, lo jadi ajak Selin ke acara kita nanti? 97. Ya jadilah. Gue ajak siapa lagi? Tuh, lo suka Selin kan? Tanya Bagas bersemangat. Arfan menoleh malas dan tidak menjawab lagi. Malas menanggapi. Kalau suka gas Van. Mumpung Selin belum punya siapa-siapa, kata anak Aksio Zages yang lain memberi support. Si Selin kayaknya gak dekat siapa-siapa juga. Sanum terdiam menyimak. Perasaannya khawatir jika Arfan melakukan apa yang temannya suruh. Bukan dia khawatir karena tahu Selin suka Galan. Dia hanya mencoba mewanti sahabatnya pacaran. Galan memukul meja dengan sendoknya. Anak-anak Aksio berjingkrak kaget tidak terkecuali Sanum mendongak. Sorry, ada nyamuk, balas cowok itu santai lalu kembali menikmati makan siangnya. Entar abis pulang sekolah langsung ngumpul di markas, ujarnya mengingatkan, sekalian mengalihkan obrolan. Sidin udah tahu? Tanya Arfan. Galan mengangguk. Katanya kemarin yang nyerang dia juga bukan mereka semua. Tapi ketua Dark Wolf. Aja. Serius lo? Tanya Lukas terkaget. Din terkapar dihabisi ketua mereka. Ya logikan aja anjir, Sidin mabuk, jalan aja sempoyongan gimana mau lawan. Lagian kenapa dia mabukkan sampai segitunya? Biasanya juga dia minum dikit, ujar yang lain. Din jika join minum-minum hanya berani minum sedikit, tidak lebih dan sampai membuat tepar seperti semalam. Kalian minum alkohol? Tanya Sanum pelan mencerna ucapan mereka.
Mereka menoleh pada Sanum. Theo lebih dulu mengangguk. Iya. Kadang-kadang tepatnya. Tatapan Sanum langsung pada Gaza. Cowok itu merotasikan bola matanya menghindari tatapan Sanum. Kalau Gaza menang balapan kita juk sering adain party, tambah Bagas. Lo gak tahu ya? Gaza menatap tajam Bagas yang terlalu jujur. Soal mabuk-mabukan, Sanum mana pernah tahu suaminya mencicipi minuman haram itu. Walaupun sejak menikah Gaza tidak pernah lagi meminumnya. Gitu ya? Nada Sanum terdengar sedih. Dia menunduk menatap makanannya. Gaza menghela napas pelan. Padahal dia tahu Sanum pasti paham bahwa kehidupannya cukup gelap. Tapi entah kenapa sekarang dia khawatir mengecewakan seorang Sanum. Udah lama. Aku gak cicip lagi, klasifikasinya. Sanum mendongak. Aku. Beo Arfan. Anjir Gaza pakai aku kamu sama Sanum. Tanyanya. Menatap curiga. Gaza mendengus. Biasa aja. Aneh lap. Secara itu kan panggilan mereka yang punya hubungan spesial. Lah kan Gaza sama Sanum punya hubungan spesial, jawab Galan. Sanum menatap khawatir Galan sedang Gaza menatap Nyalang. Jantung keduanya berdegup kencang, khawatir Galan akan membongkar. 98. Sepupu itu spesial, tambahnya. Paling dekat hubungannya. Yagak gitu juga konsepnya bejir. Sanum menghela nafas lega. Gaza juga lebih rileks walau jadi kesal sendiri. Ya serah mereka bro. Kenapa lo yang repot? Anjir gue heran aja, biasanya Gaza pakai lo gue. Gaza menghela napas. Dia lupa tempat sepertinya. Semua ini benar-benar membuatnya harus serba hati-hati. Jika mau, dia ingin maju saja ke 2 bulan kemudian atau apa dia bilang saja pada mereka yang sebenarnya. Hai semuanya. Selin datang dengan senyuman manis. Selin nih sini. Arfan menunjuk bangku kosong di sebelahnya yang langsung Selin duduki. Nih makanan. Loh. Gue udah dipesanin. Tanyanya senang. Selin pikir dia perlu antri dulu. Sekalian. Lo kan sekarang gabung duduk di sini juga. Arfan tersenyum. Tang Arfan. Lihat mereka, mau taruhan. Lukas berbisik pada Bagas yang duduk sebelahan. Oke kalau mereka jadian, pes terbaru gue buat lo. Deal. Mereka saling berjabat tangan di bawah meja. Galan yang mendengar itu mendengus. Dia melahap cepat makanannya. 99. 10 anak Dark Wolf menjauh dari tongkrongan. Info Arfan seraya memegang earbud yang ada di telinga kanannya. Memberikan informasi kepada teman-teman yang sudah siap di satu titik tidak jauh dari Dini. Dia berdiri di belakang pohon memperhatikan mereka. Mereka cuman 10 orang. Suara Gaza terdengar dari earbud. Iya bos. Oke, kesempatan bagus. Theo, posisi. Gue di sini, jawab Theo yang duduk anteng di atas motornya seraya berkaca. Gue udah di jalanan yang akan mereka lewati. Oke lo pancing mereka ke jalanan sepi. Aye kapten, ujarnya memegang earbud. Lalu memasang helm dengan seringaian. Sudah tidak sabar menikmati balas dendam mereka. Arfan 10 menit lagi lo nyusul mereka dari belakang. Kita udah di posisi nungguin mereka. Aye kapten. Info Arfan. Di tempat lain, Gaza berbalik badan dan menatap 27 anggotanya dengan jaket Axio Zages. Gerakan tangannya memberi instruksi untuk mereka bergerak sekarang juga. Semuanya naik ke atas motor mereka, dipimpin Gaza melaju kencang ke jalanan yang akan menjadi titik serangan mereka malam ini.
Di sisi lain Theo yang bertugas memancing mereka. Melaju motornya dengan kencang dan mengklakson. Dia melakukan aksi freestyle motor dan mengklakson keras. Membuat mereka terganggu dan sontak memutar arah untuk mengejar. Sialan tuh anak Aksio. Wah nyari-nyari gara. Umpat mereka. Kita kejar. Gas, dia sendiri. Kita bikin babak belur lebih dari Din kemarin. Motor anak-anak Dark Wolf kini saling berpacu untuk mengejar Theo.